Saya tidak setuju hukuman mati. Kenapa sih Habibie itu tidak setuju hukuman mati? Saya bukan ahli atau pakar hukum. Enggak. Tapi saya adalah warga negara Indonesia biasa yang telah menikmati proses pembudayaan dan pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya dan lingkungannya. Ibu saya orang Jawa, bapak saya orang Bugis. Saya harus jelaskan ini, karena ini membentuk sikap saya anti hukuman mati. Waktu orang tua saya nikah, itu belum Sumpah Pemuda. Itu pernikahan antara dua suku dianggap haram, tabu. Bagi orang Bugis itu, orang Jawa itu bukan Islam, kena kejawen. Bagi ibu saya, orang Jawa, orang Bugis itu tidak biadab, nggak punya pendidikan. Look at that. Itu disalahgunakan oleh penjajah. Dia adu domba. Dia bisa jajah. Kalau kita keroyok dia waktu itu, hilang dia. Tapi kok kita nggak nyampe idenya untuk keroyok? Karena dia adu domba. Akibat dari itu, orang tua saya itu mendidik anaknya. Saya tidak bisa berbahasa Jawa, tidak bisa berbahasa Bugis. Bahasa Indonesia belum dikembangkan, bahasa Arab hanya bisa baca Al-Quran, sehingga saya dipelajari bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan Jerman. Supaya mendapatkan akses untuk membaca buku-buku dalam bidang-bidang yang penting untuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dalam lingkungan gitu saya ke Eropa. Saya lama di Eropa loh. Saya lebih lama di Eropa dari Romo Magnis Suseno di Indonesia. Ya benar, saya kawan dengan Magnis. Dia Yesuit, pintar itu. Yesuit pintar-pintar. Tiap bulan 1-2 kali saya makan dengan dia. Kawan sih. Nah sekarang, saya berkeyakinan karena pembudayaan yang tadi saya katakan itu. Dan keadaan menjadikan saya yakin bahwa saya tidak mempunyai hak sebagai manusia untuk mengakhiri kehidupannya. Hak itu ada hak prerogatif dari Tuhan Yang Maha Esa. Full stop. Jadi dengan keyakinan demikian, Anda tanya sama-sama Habibie, hukum mati nggak mau. Karena saya nggak setuju. Kita di bumi Indonesia mengenal pepatah yang mengatakan lahir dan ketemu jodoh dan Anda mati ditentukan oleh Allah. Benar kan? Lahir, ketemu jodohnya, dan meninggal ditentukan oleh atas. Kita tidak bisa main angka, dipengaruhi berapa yang pro, berapa kontra, seperti lotre aja begitu. No. Dalam itu merdeka dan bebas itu tidak cukup, Bung. It's just the beginning. Harus mempunyai budaya dalam suatu dunia yang mengecil, bukan geografis mengecil, tapi karena informasi saya buat begini, sudah dapat di tempat yang lain. Saya berbicara di sini, jangan heran dia ambil aja dengan iPhone-nya atau apa saja, tiba-tiba udah keluar dalam netnya. Dia ngomong.
Sering saya dapat itu. Saya bicara di mana saja, tiba-tiba saya dapat dari Eropa. Saya lihat yang ngomong begini. Wah, dia tahu ajukan pertanyaan. That's the world today. Problem sekompleks apapun, Anda harus menyelesaikannya. Caranya harus punya sistem. Tidak bisa kita selesaikan itu secara statistik dengan angka-angka. No way. Saya minta dengan hormat sebagai orang tua. Mungkin bapak Anda karena seusia dengan ayah Anda, atau mungkin eyang Anda seusia dengan eyang Anda sendiri. Atas mereka, nama mereka, saya sebagai anggota masyarakat ini, marilah kita bersama-sama sistematis memberikan hak prerogatif orang hidup atau mati kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akibatnya konklusinya, Pak Jimli, ini Mahkamah Konstitusi perjuangkan supaya hukuman mati God. Walaupun ada undang-undang 70% dari bangsa-bangsa di bumi ini, itu sudah tidak berlaku lagi. Atau de facto de jure mengenai hukuman mati. Saya yakin we are on the right track. Terima kasih loh kalian berdua mengeluarkan buku yang pertama yang baik sekali. Dan dalam hal ini saya supaya dimasyarakatkan, dan yang lain saya rasa yang membaca akan diilhami. Dan percayalah, kita harus menyelesaikan bersama-sama. Terima kasih, selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.